A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya kemarin baca buku, bagus banget buku itu. Judulnya The 24 Week ya, 12 week, 12 week, 12 minggu year. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan tuh 12 minggu setahun, 12 minggu tahun. Mengapa 12 minggu bukan 12 bulan kan? Setahun 12 bulan. Itu diringkas jadi 12 minggu. Sebulan jadi seminggu, seminggu jadi sehari. Saya menyesal seandainya dari dulu baca buku itu. Karena bagus sekali. Sudah ada di toko ya. Kalau kalian punya uang beli, karena itu bagus banget buku itu. Saya baca dari bahasa Inggris. Jadi apa yang dimaksud dengan 12 minggu setahun itu? Kenapa harus 12 minggu ya? Pertama karena itu lebih fokus, lebih bisa diprediksi ya. Dan lebih eksekusinya lebih cepat. Kalau kita punya program tahunan, itu kan agak lama biasanya kan. Januari, nanti kita nunggu lama, Desember lagi. Tapi kalau diubah jadi 12 minggu, itu lebih cepat. Nah, 12 minggu ini harus berangkat dari visi. Kalian ya harus punya visi. Visi misal 5 tahun, 10 tahun ke depan. Apa yang kalian inginkan? Nah, apa yang kita inginkan tuh harus clear, harus jelas. Misalnya kalau saya ingin pengusaha sukses itu belum jelas. Saya ingin punya toko buku misalnya, itu harus jelas. Ya. Jadi tuliskan 5 sampai 10 keinginan Anda, cita-cita Anda. Nah, keinginan Anda itu harus seimbang. Ada spiritualitas ya, ada agamanya, ada kesehatan mentalnya, ada hobi Anda, ada relasi dengan keluarga, ada olahraganya, lengkap. Karena kalau tidak seimbang, kita bisa kehilangan apa ya? Kita tidak puas. Misalnya Anda sukses di bisnis, tapi di akhlak tidak sukses. Nah, tidak boleh begitu. Jadi nanti saya sedikit-sedikit akan menceritakan tentang buku itu. Nah, setelah 5-10 tahun itu kalian tuliskanlah sebanyak mungkin apa yang kalian inginkan dengan jelas dan spesifik. Misalnya saya ingin punya penghasilan berapa, tuliskan. 5 juta, 10 juta, 20 juta, tuliskan. Nah, setelah tuliskan, itu kan program jangka panjangnya ya. Jangka pendeknya 3 tahun ini kira-kira untuk agar bisa sukses itu apa yang harus kita siapkan. Kalau yang kalian lapar boleh dibawa ke sini makannya. Apa yang harus disiapkan? Misalnya untuk kalau cita-cita Anda menjadi dosen, misalnya jadi guru, maka dalam 3 tahun ini ya Anda harus banyak baca kan, banyak belajar. Kalau cita-cita Anda menjadi seorang pemimpin misalnya 5-10 tahun, saya ingin jadi pemimpin partai. Jangan pemimpin, tuliskan dengan jelas pemimpin partai. Itu kan jelas ya. Pemimpin partai nasional misalnya. Nah, kira-kira jangka pendeknya apa? Anda tahu kan, untuk jadi seorang pemimpin itu, seorang organisator itu, maka jaringan harus diperkuat, komunikasi harus diperkuat. Nah, nanti diturunkan lagi menjadi mingguan, lebih cepat, ya, lebih cepat. Jadi visi jangka panjang itu harus seimbang. Ya, ada agamanya. Nah, belajar ini kan ada agamanya, kan? Belajar ini ada agamanya, ada spiritualitasnya. Karena itu belajar itu selain mencerahkan Anda, mencerahkan kita semua, juga membuat kita ini soleh. Ya, membuat kita baik, ya, pelan-pelan. Seburuk-buruknya orang alim tidak akan
lebih buruk dari orang jahil. Jadi kalau kita merasa lemah dalam akhlak, perbanyaklah belajar. Kata Mullah Sadra, perjalanan menuju Tuhan bisa dilalui melalui ibadah, ritual, doa, bisa melalui ilmu. Perjalanan ilmu itu lebih cepat. Jadi kita mendekatkan Tuhan itu bisa dengan ibadah, baca Quran, zikir. Tapi perjalanan ilmu lebih cepat. Belajar, tafakur, ya, meditasi, berguru, bertanya, itu adalah suluk. Itu suluk. Ya, itu adalah journey, ya, perjalanan. Kan itu belajar dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah suluk, pengembaraan kita menuju Tuhan. Selain spiritualitas, bisnis, ya, bisnis kita harus canangkan 5-10 tahun ke depan itu kita ingin punya uang berapa, punya penghasilan berapa, 10 juta, 15 juta, dan harus berani. Nah, di sininya. Jadi ciri-ciri visi yang besar itu membuat kita tidak nyaman. Ada fear-nya, ada takutnya, ada tidak nyamannya, ya, dan ada keputusasaan. Nah, itu ciri-ciri mimpi besar, big dream. Sehingga kita ragu sama kita nih, bisa gak? Kadang-kadang tidak nyaman. Wah, kayaknya itu saya nanti akan jadi makhluk lain. Nah, itu aja. Kalau kalian tidak takut, nyaman saja, tidak putus asa, itu bukan big dream, bukan mimpi besar. Karena jangka panjang itu harus mimpi besar. Nah, kadang-kadang kita kan khawatir, bisa gak? Nah, cirinya itu, ciri mimpi besar itu ada fear-nya, takutnya, ada discomfort-nya, tidak nyamannya, dan ada despair, putus asa. Karena kalian merasa saya akan menjadi buruan, menjadi manusia baru. Saya dari desa, masa bisa saya jadi? Nah, ada putus asanya. Harus begitu. Nah, jangka panjang yang tadi, yang 5, 10 sampai 15 diubah menjadi jangka pendek 3 tahun. Nah, 3 tahun kira-kira apa yang harus kalian persiapkan, ya. Nanti jadi harian itu kalian punya kegiatan yang mengarah ke jangka panjang, ya. Kegiatan ini bersenyawa dengan jangka panjang kalian. Makanya saya kenapa tidak dari dulu mendapatkan buku ini, ya. Karena kadang-kadang kita kan ya tidak jelas, ya, seperti terpisah-pisah, tapi kegiatan belajar ini sangat bermanfaat, ya. Tadi kan spiritualitasnya ditopang oleh kegiatan keilmuan kalian. Jangan khawatir kalau kalian misalnya malas sholat, tapi jangan tidak sholat, ya. Subuh jangan ditinggalkan, 2 rakaat, ibadah sebentar 2 rakaat, ya, jangan ditinggalkan. Tolong sholat maghrib itu jangan tidur, haram bagi kalian, bisa jadi gila kalau tidak sekarang nanti. Gila dunia, gila harta, gila wanita, jangan, ya. Terus jaga kebersihan juga, karena kebersihan bagian dari iman, ya. Harus itu agama, ya. Nah, bisnisnya, cari cuannya ditopang oleh belajar, ditopang. Karena dalam bisnis itu kan kita mengelola emosi, kan. Pengusaha itu orang yang suka tantangan, orang yang tekun, orang yang sabar, dan orang yang berani berinvestasi. Kemudian relasi dengan famili, dengan keluarga. Di sini juga diajarkan kita punya keluarga besar. Kemudian kesehatan. Nah, ini fisik, ya. Jadi kita kan suka memiliki fisik yang bagus, yang kokoh, yang kuat. Jadi belajar juga ini mengokohkan. Kalau kalian banyak baca, banyak belajar, imajinasi kalian melimpah. Imajinasi kita melimpah. Kita tidak akan stuck pada satu rintangan, tidak akan stuck pada satu halangan, tapi akan terus mencari berbagai usaha. Nah, saya lupa lagi apa saja yang di buku itu, ya. Tapi kalau kalian punya uang, patungan lah, ya. Karena ada edisi bahasa Indonesianya. Saya baca yang bahasa Inggrisnya, belum sempat beli yang bahasa Indonesianya. Nah, yang saya ingat, jadi
Mengapa seseorang patah semangat? Mengapa seseorang tidak bersemangat? Karena dia tidak melihat masa depannya yang clear, spesifik. Kalian tidak akan patah semangat kalau bisa melihat masa depan kalian, cita-cita kalian yang besar itu. Untuk cita-cita besar itu butuh mental, butuh knowledge, butuh wawasan, ya, butuh pandai berkomunikasi, butuh banyak hal. Nah, di sini kesempatan. Karena 5 tahun, 10 tahun kalian bukan waktunya membaca mungkin, bukan waktunya belajar. Sebagaimana kesempatan untuk beramal itu di dunia kan. Di akhirat tidak boleh beramal, haram. Di akhirat menikmati. Nah, di sini dunia itu keberkahannya. Kita harus banyak beramal. Kesempatan yang luar biasa. Dunia itu penuh berkah. Tuhan memberikan, kamu ingin berubah gak? Kamu ingin menjadi manusia baik? Kamu ingin menjadi tokoh? Jadi orang soleh di sini di dunia. Di dunia kesempatan bagi kita untuk menjadi manusia yang mulia. Insya Allah di lain kali saya akan ceritakan bab-bab lain yang menarik ya. Kalau saya suka buku itu saya baca berkali-kali ya. Buku lain yang saya anjurkan untuk Anda baca adalah Atomic Habit. Bagaimana membangun kebiasaan. Semangat saja tidak cukup, cita-cita cukup kalau tidak punya kebiasaan, ya kan? Itu diajarkan di buku itu. Buku itu best seller di seluruh dunia. Demikian, terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.